Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emma Subagio dalam Info Jatim edisi 2 September 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya fenomena bullying di kalangan pelajar membuat prihatin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono pada Jumat 25 Agustus 2023 menghadiri Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdas 2023. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar Des Implementasi Standar Aplikasi di Kota Malang. Dari studio Diskominfo Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali info sosial. Sobat Jatim, fenomena bullying di kalangan pelajar membuat prihatin Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jawa Timur. Untuk mencegahnya pada Jumat 25 Agustus, mereka pun mengajak siswa SMA dan SMK mengikuti seminar pendidikan Stop Bullying, Let's Start Caring. Acara yang digelar di Gor Pertamina SMKN 2 Malang itu diikuti oleh 300 pelajar dari SMA, SMK sekota Malang dan Batu. Hadir dalam acara tersebut, Ketua DWP Provinsi Jawa Timur Isya Adi Karyono dan Ketua DWP Dinas Pendidikan Jawa Timur Dwi Mardiana Aris Agung. Berikut liputannya. Guna mengurangi kekerasan di kalangan pelajar sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, Dharma Wanita Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan seminar pendidikan Merdeka Belajar dengan tema Stop Bullying, Let's Start Caring yang diikuti ratusan pelajar di Gedung SMAK Negeri 2 Kota Malang, Jumat 25 Agustus 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Dharma Wanita Provinsi Jawa Timur, Isya Adi Karyono mengatakan, bullying merupakan bentuk penindasan baik itu secara verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat kepada orang atau kelompok yang lebih lemah. Kita juga diajarkan untuk menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik. Tidak peduli apa latar belakang mereka, penampilannya seperti bagaimana, atau kelemahan mereka itu apa. Kemudian bullying ini juga dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik itu di sekolah, di lingkungan sosial maupun di tempat kerja. Di sekolah ini misalnya mengucilkan teman, sehingga teman tersebut itu menjadi tidak nyaman, merasa tidak aman, merasa minder, merasa terkucilkan. Lebih lanjut, ia mengatakan bullying dapat ditemukan di berbagai lapisan masyarakat, baik di sekolah, lingkungan kerja, maupun dalam interaksi sosial, serta saat ini juga banyak bullying di dunia maya. Oleh karena itu, melalui seminar tersebut, Dharma Wanita Provinsi Jawa Timur mengajak semua masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dengan memerangi bullying. Demikian Erwin Muhammad melaporkan. Beralih ke info pemerintahan, Sobat Jatim, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono pada Jumat 25 Agustus 2023 menghadiri Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia atau Forsesdasi 2023 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Rakernas dibuka Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dan dihadiri para Sekretaris Daerah Provinsi dari 33 provinsi. Dalam sambutannya, Akmal mengatakan eksistensi Sekda dalam pembangunan sangat berperan penting karena Sekda menjadi kunci penggerak birokrasi dan Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan gerakan reformasi birokrasi. Dan berikut informasinya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono, Jumat 25 Agustus 2023 siang, menghadiri Rakernas Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Forsesdasi 2023 di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Rakernas dibuka oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dan dihadiri oleh para Sekretaris Daerah Provinsi dari 33 provinsi. Dalam sambutannya, Akmal mengatakan eksistensi Sekretaris Daerah dalam pembangunan sangat berperan penting karena Sekda menjadi kunci penggerak birokrasi. Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Menurutnya, adanya opsi penjabat kepala daerah diisi oleh Sekretaris Daerah, hal itu tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi ASN dalam melaksanakan program pembangunan nasional.
pelayanan publik, serta kesuksesan persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada pada 2024. Sementara itu, peneliti ahli utama Badan Riset Indonesia, BRIN, Siti Zuhro menambahkan, sangat tepat sekali penjabat kepala daerah diisi oleh sekretaris daerah setempat. Sebagai ASN yang paling senior di daerahnya, tentunya keberadaannya akan meminimalisir konflik kepentingan saat ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah. Rakornas Forsesdasi diikuti oleh Sekda Prop se-Indonesia. Rakornas mengusung tema penguatan peran sekretaris daerah dalam mensukseskan pembangunan daerah pasca PJ Kepala Daerah menuju transformasi birokrasi yang berkelas dunia. Dari Jakarta, melaporkan. Provinsi Jawa Timur terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota yang membuatnya menyandang predikat sebagai provinsi dengan jumlah kabupaten kota terbanyak di Indonesia. Menghadapi tantangan masa depan, Jawa Timur bertekad untuk tampil terdepan dalam menyambut tantangan revolusi digital. Jawa Timur terus melakukan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi di berbagai sektor. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono membawa Jawa Timur melesat, merespon tantangan transformasi digital dalam aspek birokrasi. Adi Karyono selalu mengedepankan pikiran-pikiran yang inovatif, kreatif, dan kolaboratif untuk menunjang pelayanan pemerintah berbasis digital untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di berbagai sektor layanan publik. Mulai dari membangun dan mengendalikan sistem informasi dan jaringan, melakukan integrasi dan interoperabilitas data dan informasi dari berbagai sektor, serta membangun sistem keamanan cyber, serta menciptakan budaya kerja ASN yang berbasis teknologi informasi. Bersama sosok yang pernah meraih penghargaan Top 10 Inovasi Administrasi Negara atau INAGARA Awards ini, implementasi SPBE di Provinsi Jawa Timur semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dari layanan-layanan publik berbasis digital seperti e-Samsat, Jatim Online Single Submission atau JOS, e-Master, TNDE, dan Sata Jatim. Transformasi digital di setiap proses pelayanan publik adalah kunci dari keberhasilan reformasi birokrasi yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sebagai bentuk implementasi SPBE di Jatim, khususnya keamanan siber. Bersama Pak Sekda Adi Karyono, saya yakin Provinsi Jawa Timur pasti dapat terus meningkatkan layanan birokrasi berbasis digital yang berdampak bagi masyarakat. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, Bapak Adi Karyono, atas bimbingannya sehingga Sutomo bisa menciptakan suatu aplikasi untuk sistem informasi enterprise Sutomo untuk transparansi dan akuntabilitas. Beralih ke info komunikasi Sobat Jatim, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar des implementasi standar aplikasi dan diikuti oleh 140 peserta perwakilan dari organisasi perangkat daerah OPD pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kepala Dinas Kominfo Jatim Serlita Ratna Dewi Agustin dalam sambutannya mengatakan ada 844 aplikasi yang dikelola OPD pemerintah provinsi dan terdaftar di Dinas Kominfo Jawa Timur. Setelah dilakukan asesmen dan pembersihan pada aplikasi yang telah mati atau tidak digunakan lagi, tercatat hanya 336 aplikasi yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Berikut liputannya. Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur menggelar DEX implementasi standar aplikasi yang diikuti oleh 140 peserta perwakilan dari OPD Pemprov Jatim. Menurut Kadis Serlita, kegiatan ini juga menjadi sarana bagi para OPD untuk melakukan pemenuhan persyaratan.
Ditekankan juga bagi seluruh OPD Pemprov Jatim wajib menggunakan domain di apps.jatimprov.co.id untuk semua aplikasi yang dikelola. Kegiatan ini penting bagi kita semua. Pak Sekda pernah memerintahkan kami Dinas Kominfo untuk berkirim surat kepada Diklat BPSDM moratorium aplikasi. Jadi tidak ada lagi pembangunan aplikasi baru kecuali mengembangkan atau meningkatkan dari aplikasi yang sudah ada. Diklat diminta untuk lebih fokus kepada proses bisnisnya. Makanya kemarin kalau Bapak Ibu pernah hadir sebelumnya di Hotel Haris ya, kami menggandeng biro organisasi untuk proses bisnis aplikasi. Apakah proses bisnisnya sesuai dengan tupoksinya, dengan kinerjanya dan lain sebagainya, serta teman-teman dari Bapeda. Apakah cocok dengan program dan kegiatannya, alokasi penganggarannya dan sebagainya, termasuk kami di aplikasinya. Bahwa peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 98 tahun 2018 tentang standar aplikasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur serta menjadi amanah di Perpres tentang SPBE menjadi landasan kita dalam menjalankan kegiatan ini. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Salam optimis. Balik ke info pemerintahan Sobat Jatim, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta agar dilakukan optimalisasi kawasan industri halal yang sudah ada untuk memperkuat ekosistem dan keuangan syariah. Hal itu disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Keuangan Syariah serta peresmian zona kuliner halal, aman, dan sehat di ITS 10 November, Surabaya. Ma'ruf mengatakan optimalisasi kawasan industri halal tersebut menjadi salah satu upaya bangsa dalam memperkuat ketahanan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Selain industri halal, potensi Jawa Timur sebagai destinasi wisata halal bertaraf global juga harus terus diperkuat. Kawasan industri halal dan wisata halal merupakan bagian dari infrastruktur ekonomi syariah. Dan berikut liputannya. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menekankan 4 fokus perhatian dalam optimalisasi pengembangan ekonomi syariah. Hal ini ia sampaikan saat memberi arahan dalam acara Sarasehan Ekonomi Keuangan Syariah serta peresmian zona kuliner halal, aman, dan sehat di Surabaya pada Rabu 30 Agustus 2023. Dan ini saya ingin sampaikan apresiasi atas terbentuknya zona khas, ya singkatan dari zona kuliner halal, aman, dan sehat di kampus ITS. Semoga seterusnya makin banyak bermunculan zona khas di seluruh pelosok Indonesia demi menghadirkan kenyamanan dan keamanan konsumsi produk halal bagi masyarakat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, zona khas kampus Institut Teknologi 10 November ITS saya nyatakan diresmikan. Wapres RI Ma'ruf Amin mengatakan Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa. Pencapaian tersebut bisa diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat. Selain sebagai penggerak kemajuan ekonomi keuangan syariah, peran Jawa Timur juga terlihat dalam pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Dengan kontribusi mencapai hampir 25%, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang ekonomi terbesar kedua di Pulau Jawa. Dan semuanya ini bisa diraih karena adanya kebijakan dan program berkearifan lokal yang dikerjakan secara kolektif dan sinergis, melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Jawa Timur hingga tingkat pusat. Saya minta keberhasilan tersebut terus ditingkatkan dan beberapa hal perlu menjadi perhatian bersama
untuk memperkuat ketahanan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info komunikasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Anugerah Pewarta Warga APW 2023. Anugerah ini merupakan wadah apresiasi bagi para anggota Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM, mahasiswa, juga pegiat media sosial yang telah menyampaikan informasi positif kepada masyarakat. Sekretaris Diskominfo Jatim Suharlina Kusuma Wardani mewakili Kadiskominfo Jawa Timur, Serlita Ratnadewi Agustin, usai membuka sosialisasi APW ke kelompok KIM Kabupaten dan Kota di kantor Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur pada Rabu 30 Agustus 2023. Dan berikut informasi selengkapnya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur kembali menggelar Anugerah Pewarta Warga atau APW 2023, di mana anugerah ini merupakan wadah apresiasi bagi para anggota masyarakat atau KIM, mahasiswa juga pegiat media sosial yang telah menyampaikan informasi positif kepada masyarakat. Sekretaris Diskominfo Jatim mewakili Kepala Dinas Kominfo Jatim mengatakan hari ini ada 2 kegiatan positif yang dilaksanakan Diskominfo Jatim, yaitu pemberian penghargaan kepada Humas atau Public Relation bagi pemerintah di kabupaten kota. Yang kedua, Kominfo Jatim juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang tergabung di KIM di kabupaten kota yang telah memberikan kontribusi menyampaikan informasi kepada masyarakat yang positif dan menangkal hoax. Tadi pagi itu kita akan memberikan award buat public relation atau humas dari instansi-instansi. Dan tidak hanya pemerintah saja, tapi kita juga sekarang ini juga memberikan award atau penghargaan untuk masyarakat yang punya kontribusi dalam menyampaikan informasi ke masyarakat. Di kabupaten kota itu ada yang namanya KIM, yang memang tugasnya sama seperti kita mendidik masyarakat melalui informasi-informasi yang benar. Beliau juga mengatakan dengan adanya masyarakat yang tergabung KIM, mahasiswa, dan pegiat media sosial ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur merasa terbantu dalam menyampaikan informasi program pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya, masyarakat juga memberikan informasi ke pemerintah. Terkait dengan juri atau tim penilai APW 2023 ini, ia mengatakan Diskominfo Jatim telah bekerja sama dengan praktisi media sosial, media massa, dan juga dari pihak universitas di Jawa Timur. Di era perkembangan digital seperti saat ini, produksi informasi bukan lagi hanya domain media massa mainstream, tapi sudah menjadi milik siapapun yang menggunakan media sosial. Dari Surabaya, Jawa Timur, Panca melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Emma Subagio pamit undur dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.